Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmalia dengan nomor induk mahasiswa 1908202018. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya ingin membahas mengenai etika profesi notaris. Definisi etika menurut Rafiq Isabekum sebagaimana dikutip oleh Sigit Cipto Nugroho dan kawan-kawan. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Kemudian definisi notaris sendiri dalam pasal 1 angka 1 UU JN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kemudian dalam UU JN terdapat syarat yang harus ditempuh oleh calon notaris sebagaimana terdapat dalam pasal 2 UU JN. Yang pertama, harus berwarga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berumur paling sedikit 27 tahun. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat. Yang kelima, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang S2 kenotariatan. Yang keenam, telah menjalani magang atau telah bekerja paling singkat itu 24 bulan secara berturut-turut. Yang ketujuh, tidak bekerja sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau pejabat lainnya. Yang kedelapan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Kemudian bagaimana sih proses pengangkatan profesi notaris? Di sini saya akan menjelaskan. Jika seorang notaris itu diangkat oleh menteri, atau lebih jelasnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk bisa menjadi notaris itu harus menyelesaikan sarjana S1 di bidang hukum dan telah menyelesaikan magister kenotariatan dalam jenjang S2. Itu merupakan hal yang wajib harus ditempuh oleh seorang calon notaris. Kemudian untuk melaksanakan tugas jabatan notaris maka harus menempuh tahap-tahap. Yang pertama, mengajukan permintaan Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris dengan melampirkan pertama, nama notaris yang akan dipakai. Kedua, ijazah-ijazah yang diperlukan. Yang ketiga itu surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap. Apabila sebuah dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka si calon notaris itu harus menunggu turunnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu. Yang kedua, notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal itu 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Kemudian notaris itu mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian apa sih alasan diberhentikannya profesi notaris? Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian notaris dari jabatannya, yakni yang pertama itu notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena alasan meninggal dunia, telah berumur 65 tahun atas permintaan sendiri, kemudian tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatannya secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, lalu merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf G. Yang kedua, ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pasal 8 ayat 1 di atas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena yang pertama itu dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berada di bawah kepengampuan. Yang ketiga, melakukan perbuatan tercela. Yang keempat, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Yang kelima, sedang menjalani masa penahanan. Nah, kemudian apa sih hubungannya etika dengan sesama rekan notaris gitu kan? Dalam hal hubungan antara sesama rekan notaris di Indonesia ini perlu adanya aturan. Yang pertama, notaris dengan sesama rekan notaris lainnya hendak
saling menghormati. Yang kedua, tidak mengkritik atau menyalahkan. Yang ketiga, notaris tidak membiarkan rekannya itu berbuat salah. Yang keempat, notaris tidak menarik karyawan notaris lainnya secara tidak wajar. Kemudian yang kelima, dalam melakukan tugas jabatannya, notaris baik moral maupun material dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan. Yang keenam, dalam menjalankan pekerjaannya, notaris tidak dibenarkan mempergunakan calon. Yang ketujuh, notaris itu dilarang mengadakan persaingan tidak sehat. Yang kedelapan, notaris harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas. Kemudian, etika seorang notaris ketika melakukan tugas. Yang pertama, menyadari kewajibannya, jujur dan tidak berpihak ke siapapun. Kemudian yang kedua itu menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan menggunakan perantara. Yang keempat, tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. Yang kelima, harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku. Ya, selanjutnya apa etika pelayanan terhadap klien ya? Yang pertama itu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya, memberikan penyuluhan agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, kemudian memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, dilarang menahan berkas seseorang. Yang kelima, dilarang menjadi alat orang lain. Yang keenam, dilarang mengirim minuta kepada klien. Yang ketujuh, dilarang membujuk atau memaksa klien membuat akta padanya. Yang kedelapan, dilarang membuat kelompok di dalam tubuh ini dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi. Nah, kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang notaris, yang pertama itu harus memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Kemudian yang ketiga, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, dan amanah. Kemudian yang kelima itu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Yang keenam itu mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, dan lainnya masih banyak lagi. Kemudian ada hal yang dilarang dilakukan oleh seorang notaris, yakni pertama itu memiliki lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Yang kedua itu memasang papan nama dan tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga itu melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama. Yang keempat, bekerja sama dengan biro jasa atau badan hukum yang pada hakikatnya itu sebagai perantara. Yang kelima, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Yang keenam itu mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani. Dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian pemaparan sedikit pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.